sama saja gitu. Dan yang membedakan itu kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hari raya kepada kita itu justru dimulainya dengan zikir ingat pada Allah. Tapi kalau agama lain coba Natalan. Bahkan makna dari Natalan sendiri sudah hilang, ibadahnya sudah nggak ada. Adanya cuma pesta-pesta, eventnya itu udah tahunan gitu saja dan berjalan begitu saja. Hura-huranya yang banyak, minuman dan lain sebagainya. Hari raya Cina Gongsi Facai juga seperti itu. Ya, jadi hanya sekedar adat, kebiasaan dan budaya, social, culture. Tapi kalau kita, subhanallah, nilai budayanya tetap ada, budaya keislaman, dan Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan sesuatu hal yang justru kita menyampaikan syiar, bersyukur pada Allah, tahmid dan banyak bertakbir. Nah, ini suatu hal yang sangat membahagiakan kita. Ternyata dalam segala kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala selalu memberitakan ataupun memberikan pada kita sesuatu yang terbaik. Ya, dan dalam kehidupan kita juga ya, selama kita sebagai seorang manusia, Allah juga memberikan petunjuk. Ya, petunjuk kehidupan kita itu petunjuk pelaksanaannya Al-Qur'an dan Sunnah. Kesyukuran yang begitu besar. Ya, kesyukuran yang harus kita terlatih untuk selalu bersyukur. Karena orang bersyukur ternyata perlu latihan juga gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba langsung orang itu bisa bersyukur secara spontan. Ya. Nah, ini satu hal yang ya alhamdulillah, dan silaturahmi kita pada saat ini. Ya, saya selama di sini 20 hari ketemu dengan masyarakat, dengan kawan-kawan mahasiswa, ya, dengan presiden, dengan ibu-ibu, beberapa lapis masyarakat, kalangan, berapa level, ya masing-masing ya mempunyai mempunyai harapan-harapan dan juga mempunyai satu hal yang sama. Ya, maka dalam kesempatan ini saya nggak akan banyak memberikan tausiah karena sekali lagi kita sudah ditausiahi di Ramadan Idul Fitri ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita cermati. Ya, khususnya ya mungkin yang diharapkan bagaimana dengan kondisi keadaan Indonesia umpamanya, ataupun karena background saya juga di masalah-masalah ekonomi yang sekarang sedang rame, yang mungkin isu-isu yang menarik yang simpel-simpel ini aja nanti bisa kita jadikan sebagai diskusi. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu hal yang Rasulullah SAW ya, selalu memberikan peringatan pada kita semuanya, yang selalu memberikan suri tauladan pada kita semuanya, ya, agar dalam kondisi, dalam keadaan apapun kita harus mempunyai izah, mempunyai kemuliaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ya, betapa tidak kita harus selalu mengingat bahwasanya izah dan kemuliaan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu harus kita sadari secara utuh. Kadang-kadang izah kemuliaan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu justru kita dapat merasakannya itu ketika dalam kondisi kita jauh dari masyarakat ataupun komunitas yang di sekitar kita sangat jarang ataupun minim umat Islam. Ada beberapa aspek, ya, ada beberapa hal. Ya, bahkan banyak juga yang mengatakan, Pak, saya justru banyak belajar Islam justru di Jerman. Kan? Dulu saya di Indonesia nggak banyak belajar Islam. Ya. Ada juga yang mengatakan, loh, kenapa kok nilai-nilai Islam justru banyak diaplikasikan di masyarakat sekitar kita ya, padahal mereka bukan Islam. Ya. Ada beberapa aspek demikian. Satu hal mungkin yang sekali lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya kadang-kadang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai kedisiplinan umpamanya itu justru kita banyak ambil ataupun kita dapatkan justru bukan di kalangan umat Islam sendiri. Ya, maka ada sebagian ilmuwan yang mengatakan ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin, katanya. Islam justru ditutupi ataupun tertutup, tercover dengan keadaan umat Islam sendiri. Ya, keadaan umat Islam sendiri. Dan kita merasakan ya betapa banyak umpamanya di mayoritas di masyarakat muslim ataupun di negara kita di Indonesia itu banyak yang pintar agama,
banyak mayoritas Islam, tapi kenapa kok hal-hal yang buruk itu mensifati masyarakat kita? Yang mulai dari tidak disiplin, mulai dari tidak tertib, mulai dari korupsi, mulai dari hal-hal yang sifatnya negatif. Yang itu di dunia modern itu sudah dinyatakan sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Maka mungkin mengetahui kondisi-kondisi kayak begitu, merasakan kayak begitu, itu kita rasakan ketika kita di luar rumah kita gitu loh. Kalau kita di luar rumah itu kan kadang-kadang baru tahu gitu, oh genteng kita pecah, lantainya pecah gitu ya, ada dinding yang retak, ya kayaknya mulainya dari sini nih, harus memperbaikinya gitu ya. Baru kita tahu hal-hal yang masih kurang, ya hal-hal yang mungkin masih bisa kita perbaiki dari bangunan rumah kita. Nah sekali lagi akan coba kita mungkin akan coba kita lihat ya secara agak mikro gitu ya. Apa saja sih sebenarnya kelemahan-kelemahan selama ini yang mendasari dari masyarakat dan bangsa kita. Sebenarnya yang positif lebih banyak lagi ya, hal-hal yang baik juga banyak lagi, dan bukan berarti semua yang kita hadapi itu kita merasa putus asa untuk bisa memperbaikinya. Ada kalangan orang yang apatis, yang sudah cuek, yang sudah tidak mau, saya udah bosan, ya saya udah nggak mau. Ada juga yang tipe-tipe kayak begitu. Tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya sekali lagi, wala tayasu min rahmatillah wa may yayasu ar-rahmatillah ilal qaumul kafirun ya. Kita tidak boleh untuk selalu berputus asa, namun harus selalu memberikan harapan-harapan tersebut. Nah, kalau kita lihat, nah yang mungkin nanti bapak-bapak sekalian ya, rekan-rekan sekalian nanti bisa menambahkan dalam beberapa diskusi. Beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat ya, landscape dari negara kita atau masyarakat kita ataupun kondisi kita sendiri, kita mengevaluasi. Ada perasaan-perasaan ataupun sikap-sikap ataupun mental-mental yang itu kadang-kadang sudah menjadi tabiat ya, dan tabiat itu wujud disebabkan karena kebiasaan, dan kebiasaan itu muncul karena memang ada latar belakang yang membelakangi itu ya. Salah satu tabiat mungkin perasaan alham ya, ada perasaan takut dan perasaan sedih, ataupun bahasa Indonesianya mungkin ada perasaan minder ya. Ada beban mental, ada sesuatu yang memang menjadi paradigma negatif ya, di dalam diri kita, di dalam kondisi sebagian dari masyarakat umpamanya. Dan perasaan minder, perasaan ham tadi dan lain sebagainya ya, itu juga latar belakang dari apa yang mungkin secara sejarah kita sejak berapa ratus tahun dijajah ya, kemudian berapa puluh tahun penjajah dalam bentuk baru, umpamanya Orde Baru ya, dalam beberapa fase juga yang menyebut sebagai masa reformasi, tapi ternyata reformasinya juga masih belum terwujud dan lain sebagainya ya. Seakan-akan kita memang harus membangun bata kembali satu persatu ya, dan hal-hal tersebut antipati ya, perasaan sikap minder dan lain sebagainya itu ada di sekitar masyarakat kita. Kemudian juga perasaan selalu mempunyai mempunyai sikap yang berlebihan ya, al-hazan, sedih ya, selalu sedih gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang memang itu biasa kita sikapi. Nah, salah satu bentuk contoh bagaimana kadang-kadang masyarakat kita yang mempunyai latar belakang sedemikian rupa, untuk masalah-masalah rezeki, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang sifatnya berkaitan langsung dengan kehidupan real begitu ya, mereka takut untuk melakukan hal-hal yang memberikan sesuatu yang positif di dalam dirinya ya. Contohnya umpamanya ya, betapa banyak di kalangan kita yang dari beberapa aspek ketika ingin mendapatkan sesuatu itu seharusnya dengan giat gitu ya, tapi itu dilakukan dengan